Perusahaan minyak raksasa asal Rusia Lukoil dilaporkan menyepakati penjualan seluruh aset luar negerinya kepada perusahaan investasi Amerika Serikat pada Kamis 29 Januari waktu setempat. Langkah investasi besar-besaran itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa saksi ekonomi Presiden Donald Trump menghantam jantung ekonomi Kremlin lebih keras dibanding tekanan militer Ukraina. Diketahui nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai 22 miliar US dollar atau sekitar 369,6 triliun rupiah. Besarnya nilai penjualan mencerminkan tekanan berat bagi Washington terhadap sektor energi Rusia. Lukoil disebut terpaksa melepas aset akibat sanksi pemblokiran dan kewajiban divestasi ketat dari AS yang berpotensi mengganggu arus kas ekonomi Rusia secara permanen. Sebagai perusahaan non-negara terbesar Rusia dari sisi pendapatan, Lukoil selama ini memegang peran penting dalam ekspansi internasional Moskow. Perusahaan itu dikenal memiliki kilang di Eropa, aset hulu di Timur Tengah, serta sekitar 200 stasiun pengisian bahan bakar di New York, New Jersey, dan Pennsylvania. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan Lukoil kini dianggap sebagai bagian dari pendukung pendanaan konflik Kremlin yang menegaskan sudah saatnya penghentian kekerasan dan dorongan menuju gencatan senjata pada Jumat 30 Januari. Departemen Keuangan AS menambahkan kebijakan itu bertujuan meningkatkan tekanan terhadap sektor energi Rusia. Langkah tersebut juga disebut diarahkan untuk melemahkan kemampuan Kremlin menghasilkan pendapatan bagi pendanaan perang dan menopang ekonomi yang disebut tengah melemah. Iran memberi sinyal keterbukaan untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat. Sinyal tersebut muncul saat Turki menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator antara Teheran dan Washington. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Istanbul pada 30 Januari. Araghchi menyatakan Iran siap mengikuti pembicaraan yang dinilai bermakna. Namun, ia menekankan bahwa setiap negosiasi harus berlangsung secara adil, berbasis kepentingan bersama serta saling menghormati. Ia juga memperingatkan bahwa ekspansi Israel dinilai tidak memiliki batas. Ia menegaskan kembali penolakan Turki terhadap segala bentuk agresi militer terhadap Iran. Menurutnya, langkah militer bukan solusi atas persoalan Iran dan justru berpotensi mengacaukan stabilitas kawasan secara luas. Fidan juga menilai Israel mendorong Amerika Serikat untuk mengambil langkah militer terhadap Iran. Ia menyerukan agar Israel menghentikan kebijakan yang dinilai memicu konflik di kawasan. Terkait isu nuklir, Araghchi menegaskan Iran tidak pernah mengupayakan senjata nuklir. Ia menyebut senjata tersebut tidak termasuk dalam perhitungan keamanan negaranya. Meski demikian, ia menyebut kunjungan ke Turki tidak ditujukan untuk bertemu langsung dengan pihak Amerika. Ia menegaskan persiapan terkait bentuk, lokasi, dan topik pembicaraan masih diperlukan sebelum dialog dilakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam langkah Inggris dan Kanada yang belakangan menjalin pendekatan dengan China. Sikap tersebut muncul setelah kedua negara sekutu Washington itu meningkatkan kontak tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diketahui mendarat di Beijing pada Rabu 28 Januari untuk memulai kunjungan kerja selama 4 hari. Agenda tersebut ditujukan untuk memulihkan hubungan London dan Beijing yang sebelumnya sempat mendingin. Sebelumnya, pada 16 Januari 2026, Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga melakukan pertemuan dengan Xi Jinping. Langkah dua negara itu memicu reaksi keras dari Trump pada Kamis waktu setempat pada 29 Januari. Trump menyampaikan kritik tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di Kennedy Center. Ia menilai kerjasama bisnis Inggris dengan China sebagai langkah yang sangat berbahaya bagi London. Trump disebut tidak merinci alasan, namun menegaskan sikapnya secara tegas terhadap pendekatan tersebut. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Starmer membahas peningkatan akses pasar, penurunan tarif, serta peluang kesepakatan investasi. Selain Inggris, Trump juga meningkatkan tekanan terhadap Kanada. Pada hari yang sama, ia mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 50% terhadap seluruh pesawat buatan Kanada. Ancaman itu disampaikan melalui unggahan di platform Truth Social. Trump juga menyebut kemungkinan pencabutan sertifikasi jet bisnis Bombardier Global Express. Amerika Serikat disebut memberi sinyal serius terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran dalam waktu dekat. Sejumlah pejabat militer senior AS dilaporkan pada 30 Januari telah memberitahu sekutu utama Washington di Timur Tengah bahwa Presiden Donald Trump berpotensi mengotorisasi serangan terhadap Iran pada hari Minggu. Informasi tersebut diungkap oleh beberapa sumber yang dikutip Dropside News. Para pejabat menyampaikan bahwa operasi militer bisa dimulai segera setelah hari Minggu apabila Washington memutuskan melanjutkan rencana tersebut. Seorang mantan pejabat intelijen senior AS yang disebut
tersebut masih memiliki hubungan informal dengan pemerintahan Trump, menyebut rencana operasi tidak hanya menargetkan program nuklir dan rudal Iran. Ia menyatakan bahwa perencanaan militer juga diarahkan pada sasaran militer lain serta struktur kepemimpinan Iran. Target yang disebut disasar antara lain fasilitas nuklir, rudal balistik, dan sejumlah lokasi militer strategis. Korps Garda Revolusi Iran juga disebut menjadi fokus utama dalam rencana tersebut. Disebutkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut mendorong skenario tersebut. Bahkan dua pejabat intelijen Arab secara terpisah juga menyampaikan kepada Dropside News bahwa mereka menerima indikasi serangan AS bisa terjadi dalam waktu dekat. Di sisi lain, negara-negara kawasan disebut meningkatkan upaya diplomatik guna mencegah pecahnya perang besar. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran dilaporkan menggelar pembicaraan dengan pejabat Turki pada Jumat 30 Januari sebagai bagian dari upaya membuka jalur negosiasi tidak langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.